Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ya tentu berharap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan bertemu di pertemuan hari ini di mata pelajaran matematika, dan kita akan membahas mengenai masalah soal cerita yang ada di KPK dan FPB. Kita akan membahas soal-soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Mungkin anak-anak masih bingung untuk mengerjakan soal cerita tentang FPB dan KPK. Bingung mengerjakan dengan konsep apa ya? Apakah dengan KPK atau dengan FPB? Jadi anak-anak jangan lupa materi hari ini harus dicatat di dalam buku catatan atau di buku PS. Nanti setelah dicatat semua materinya nanti dikirim ke mem ya. Karena ini soal cerita ini agak rumit ya, agak susah kalau tidak dipahami. Makanya supaya tidak lupa harus dicatat di buku catatan. Soal cerita KPK dan FPB, kita akan lihat kata kuncinya supaya kita bisa mengerjakannya. Nah, kata kunci FPB itu biasanya berhubungan dengan jumlah. Misalnya jumlah permen, jumlah coklat, jumlah bungkus, jumlah anak, jumlah paling banyak, atau ukuran terpanjang. Nah, ini biasanya akan digunakan dengan konsep FPB. Nah, sedangkan KPK untuk kata kuncinya untuk mengerjakan soal cerita adalah ada umur, waktu, pukul, jam, hari, tanggal, bersama-sama, sekaligus, serentak, dan lain-lain. Nah, kalau anak-anak temuin ini di soal cerita, maka kita sudah bisa mengerjakan soal cerita itu dengan konsep KPK atau dengan konsep FPB. Tapi ingat ya, harus tahu konsepnya dulu atau harus tahu dulu kata kuncinya. Kata kuncinya untuk mengerjakan soal cerita. Sekarang kita mari lihat soal. Contoh soal nomor 1, 2 buah lampu masing-masing menyala setiap 18 detik dan 24 detik. Pada detik keberapa kedua lampu menyala bersama? Nah, penyelesaiannya. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita lihat kata-katanya apa yang ada di sana yang menjadi kata kunci. Nah, yang menjadi kata kunci di dalam soal ini adalah menyala setiap 18 detik, kemudian menyala bersama. Itu adalah menjadi kata kunci. Sedangkan kata kunci tadi yang kita sudah tulis, kalau setiap atau menyala bersama, maka dia akan menggunakan konsep KPK. Oke, kalau kita sudah tahu ini menggunakan konsep KPK, maka kita sudah bisa mengerjakan soalnya. Caranya dengan menggunakan tabel, atau seperti kemarin sebelumnya kita sudah pelajari mengenai tenggedan atau menggunakan tabel ya, atau dengan power faktor juga bisa. Jadi anak-anak mana yang lebih gampang untuk dikerjakan, apakah pakai power faktor, apakah pakai tabel atau sengkedan, boleh yang mana saja, nanti hasilnya pasti sama ya. Nah, ini kita lihat dengan menggunakan tabel atau sengkedan ya. Kita cari faktor dari 18 dan 24. Kita akan cari KPK-nya. Nah, 18 itu adalah genap, 24 itu adalah genap. Jadi 18 kita bagi 2 sama dengan 9, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, sekarang itu sudah dapat 2. Nah, sekarang 9 dengan 12. 9 ini adalah ganjil, sedangkan 12 adalah genap. Nah, kalau diantara kedua bilangan ini masih bisa dibagi dengan bilangan genap, kita akan bagi dengan bilangan prima genap. Bilangan prima masih ingat kan? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, 9 dibagi 2 tentunya nggak bisa. Nah, kalau tidak bisa berarti dia turun 9.
12 dibagi 2, 6. Nah, sekarang kita perhatikan 9 dengan 6 ini. 9 adalah ganjil, 6 adalah genap. Kalau masih ada di antara kedua bilangan ini yang masih bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, maka kita akan membagi dengan bilangan prima terkecil, yaitu dengan bilangan 2. 9 dibagi 2 tidak bisa, maka turun 9. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian perhatikan lagi 9 dengan 3. 9 ini adalah bilangan ganjil, 3 adalah bilangan ganjil, tentu tidak bisa dibagi 2. Nah, kalau tidak bisa dibagi 2, berarti kita ambil bilangan berikutnya, angka 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, lihat lagi, angka 3 dengan 1 ini adalah sama-sama ganjil, pasti dibagi dengan bilangan ganjil. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dibagi 3 nggak bisa, jadi turun 1. Nah, kalau ini sudah selesai, kalau ini sudah angka 1 atau bilangan 1, maka sudah selesai pekerjaannya ya, sudah selesai ini kita kerjakan. Nah, berarti kita sekarang akan lihat hasil pembagiannya. Hasil pembagian ini KPK sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kita hitung. Ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi 8 dikali 9 sama dengan 72. Jadi kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama pada detik ke-72 ya. Bisa? Contoh soal nomor 2. 2 siswa berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start di waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Nah, kita akan lihat pada detik keberapa mereka ketemu yang kedua kalinya. Di sini kata kuncinya kita harus lihat, ini adalah kata kuncinya mengenai waktu ya, waktu. Nah, tadi di kata kunci yang kita sudah pelajari, kalau ada waktu yang sama atau kemudian bertemu kembali untuk kedua kalinya, itu mengenai masalah waktu. Berarti kita akan cari dengan konsep KPK. Nah, kita akan kerjakan KPK dari 50 dan 60. Kalau kita mau pakai form faktor boleh, mau pakai kelipatan juga boleh, mana yang lebih gampang, hasilnya nanti akan sama ya. Jadi penyelesaiannya kita gunakan dengan cara KPK. Kita boleh mengerjakan dengan pakai kelipatan ya. Kelipatan dari 50 artinya adalah berarti 50 tambah 50 tambah 50. Kita mulai dari 50, 100, 150, 200, 250, dan 300. Kemudian kelipatan dari 60, kita mulai dari 60, 120, 140, 240, dan 300. Jadi mereka akan ketemu atau bertemu di garis start pada detik ke-300. Itu adalah pertemuan untuk kedua kalinya ya. Jadi mereka bertemu kembali untuk pertemuan kedua kalinya di titik start adalah pada detik ke-200. Jadi anak-anak boleh cari dengan pohon faktor atau dengan kelipatan atau dengan pengkedan. Mana yang lebih gampang kalian untuk mengerjakan, boleh dipilih. Soal nomor 3 kita lihat, terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter.
berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, kita lihat soalnya, apa yang menjadi kata kunci dari soal kalimat ini ya. Soal cerita ini yang menjadi kata kuncinya adalah di sana kita akan lihat itu yang berwarna merah, panjang. Nah, kalau panjang itu berarti sesuai dengan kata kunci tadi yang kita sudah pelajari, berarti kita akan mencari dengan konsep FPB. Penyelesaiannya kita lihat dengan cara FPB. Kita akan cari faktor dari 8 dan 12. Faktor dari 8 sama dengan kita bagi ya, 8, 1, 2, 4, dan 8. Sedangkan faktor dari 12 sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Masih ingat ya mencari faktor? Yang sama adalah bilangan 1, 2, 4, dan 4. Dengan yang terbesar adalah 4. Berarti FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Maka potongan terpanjang dari kedua tali adalah 4 meter. Atau coba lihat dengan cara pohon faktor ya. Kita akan kerjakan dengan cara pohon faktor. Pohon faktor dari 8, 8 bagi 2, 4. Kemudian 4 bagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi faktor dari 8 dan 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat. Nah, untuk FPB nya maka kita ambil adalah faktor bilangan yang sama, yang terbesar, berarti 2 pangkat 2. Jadi FPB dari 8 dan 12 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Soal nomor 4, ibu membeli gas untuk memasak setiap 20 hari sekali dan membeli beras setiap 15 hari sekali. Pada tanggal 7 Maret 2016, ibu membeli gas dan beras secara bersamaan. Ibu akan membeli gas dan beras secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Nah, dari soal ini kita akan lihat kata kuncinya, apakah dia FPB atau KPK. Nah, di sini kata kuncinya adalah mengenai tanggal atau hari. Setiap 20 hari sekali. Berarti ini kita dengan menggunakan KPK. Berarti penyelesaiannya adalah dengan cara KPK. Kita akan kerjakan KPK dari 20 dan 15. Nah, kita akan hitung. Boleh pakai kelipatan. Kita pakai kelipatan dulu ya. Kelipatan 20 dan kelipatan 15. Kita hitung kelipatan 20. Kita mulai dari bilangan 20. 20, 40, dan 60. Sedangkan kelipatan 15 dimulai dari bilangan 15. 15, 30, 45, dan 60. Nah, mana angka yang sama dari kelipatan 20 dan 15? Angka yang sama adalah 60. Berarti KPK dari 20 dan 15 sama dengan 60. Nah, kalau sudah dapat KPK-nya 60, kita akan bisa hitung hari yang bersamaan lagi pada tanggal berapa. Maka 60 hari setelah 7 Maret. Berarti setelah tanggal 7 Maret kita akan hitung 60 hari. Kemudian kita tambahkan, atau Maret kita hitung dulu. Maret itu adalah 31 hari. Sedangkan dimulai tadi tanggal 7 Maret. Berarti 31 hari dikurangi 7 hari sama dengan 24 hari. 24 hari itu adalah di bulan Maret. Nah, sekarang kita akan hitung sesuai dengan KPK 60. Maret 24 hari, berarti Aprilnya 30, dan sisanya adalah di bulan Mei 60, atau 24 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 60.
Jadi waktu yang bersamaan lagi mereka membeli beras dan gas adalah pada tanggal 6 Mei. Kita akan kerjakan lagi satu contoh lagi, contoh nomor 5. Kelompok futsal siswa kelas 4 dan kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Sedangkan kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 7 Februari 2016, maka mereka berlatih bersama di lapangan yang sama. Tanggal berapakah mereka akan berlatih bersama lagi? Berarti ini adalah tanggal ya, atau waktu. Berarti kita akan kerjakan dengan cara KPK. Nah, kita akan lihat faktor dari 6 dan 4 atau kelipatan dari 6 dan 4. Kelipatan 6 sama dengan 6, 12, 18, dan 24. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, dan 16. Berarti angka yang sama dari kelipatan 6 dan kelipatan 4 adalah 12. Jadi KPK-nya sama dengan 12. Kita ambil angka yang sama. Jadi setiap 12 hari kedua kelas berlatih bersama. Jika mereka berlatih yang pertama adalah tanggal 7 Februari, maka kapan? Tanggal berapa lagi mereka berlatih? Kita akan hitung. Februari 7 hari. Tadi tanggal 7 ya. 7 hari kita ambil karena tanggal 7. Ditambah KPK-nya. KPK-nya 12. Berarti 7 ditambah 12 sama dengan 19. Jadi mereka berlatih pada tanggal 19 Februari 2016. Itu adalah untuk berlatih yang kedua kali. Jadi ini harus dipahami dengan baik-baik, karena memang ini soal cerita ini kalau kita tidak tahu konsepnya, konsep KPK atau FPB, maka kita tidak bisa mengerjakan ya. Jadi kita harus pahami konsepnya sesuai dengan kata kunci yang sudah Mem tadi kasih ada di pelajaran di atas, yang materi yang di atas. Konsep KPK atau konsep FPB ada kata kuncinya, baru kita akan mengerjakan soal. Nah, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah untuk mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB, kita harus menentukan kata kuncinya terlebih dahulu ya. Kata kuncinya yaitu yang tadi, kata kunci KPK atau FPB. Baru kita bisa mengerjakan soal. Jadi anak-anak tuh harus dipahami kata kunci untuk mengerjakan soal cerita tentang FPB dan KPK. Jadi inilah pelajaran kita pada hari ini. Untuk yang selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Mengucapkan selamat siang, salam sehat, dan tetap semangat.